Baik, baik. Terima kasih Amang Siburian tadi. Memang terkadang dalam berusaha jauh lagian ini Pak. Ya, dengan berusaha adaptif kita dituntut dengan banyak tuntutan kerja, tapi di sisi lain kita harus melakukan norma-norma ya, baik norma kerja juga norma-norma Kristiani. Kita dipertentangkan dengan tuntutan kerja dan norma-norma hidup Kristiani dan norma-norma hidup pekerjaan. Terkadang kalau bertentangan bagaimana? Ini memang pertanyaan yang sulit mudah ini menjawabnya ya. Apakah kita melakukan tuntutan kerja atau kita juga menentukan tuntutan rohani. Nah, menurut saya memang kalau sebagai pekerja tentu kita akan melakukan ya, utama tuntutan kerja sembari memikirkannya dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan nilai-nilai Kristiani kita. Nah, ini yang menurut saya harus kita pertimbangkan matang. Jika saja memang kita melihat itu sudah jauh menyimpang dari hati nurani kita bisa komunikasikan dengan pihak terkait ya, sehingga tidak kita melanggar aturan atau norma atau sistem yang ditentukan kepada kita. Jadi mungkin di situ tadi butuh sinergitas, butuh hubungan interpersonal atau dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menghadapi perubahan atau tuntutan itu, sehingga norma kerja dengan norma nilai-nilai Kristiani kita tidak berbenturan. Itu mungkin memang butuh kearifan kita, kebijaksanaan kita menghadapi pilihan. Nah, memang tadi adaptasi itu kan pilihan. Jadi kita harus mampu memilih mana yang cocok dengan kita. Walau ada perubahan yang dijadikan atau dilaksanakan di sebuah perusahaan kita, nah, sebagai orang Kristen pun kita harus memberi respon terhadap perubahan atau tuntutan atau norma-norma. Itu mungkin jawaban saya Amang secara ringkas. Mungkin Bapak Ibu bisa menolong Pak Siburian menjawab pertanyaannya tadi. Demikian. Saya mewakili pertanyaan semuanya sebenarnya, Pak. Oh gitu. Iya, mereka tidak akan bertanya seperti itu. Tapi saya mewakili mereka. Terima kasih Amang Pendeta atas jawabannya. Ya, sama-sama Amang. Jadi gimana Pak, Pak Siburian kira-kira sudah sesuai Pak yang diharapkan jawabannya Pak? Ya, Amang Pendeta mengatakan tunjukkanlah kamu siapa. Kalau memang harus kamu tunjukkan kamu yang benar, kamu tunjukkan. Memang ada risikonya. Silakan menahan. Dalam Tuhan memang salib itu dipikul berat-berat. Tapi kamu adalah merah-merah. Kalau memang kamu merah, kamu ikuti merahmu. Jangan kamu berubah jadi putih. Betul. Apa ubahnya kertas tabula rasa? Jika engkau menaruhkan hitam ke dalamnya, kamu akan jadi hitam. Tapi kalau menaruhkan tetap putih seperti kertas tabula rasa. Terima kasih. Halo. Terima kasih Bapak Siburian, Bapak Pendeta. Sebelum kita akhiri diskusi kita, saya berikan kesempatan lagi. Kira-kira satu pertanyaan atau ada satu yang mau dibagikan. Kami persilahkan pada Bapak dan Ibu. Masih ada Pak PKS Group ya, Bapak mau bertanya Pak? Saya lihat angkat tangan. Shalom Pak, PKS dari PKS Gunung Bayu Pak, dengan Bapak siapa Pak? Suaranya nggak keluar Pak. Sudah di-unmute tapi nggak keluar suaranya Pak. Bu. Ya silakan Pak, baru kedengaran Pak. Silakan Pak dari PKS Gunung Bayu. Sedikit menambahi dari Pak Siburian tadi Bu. Saya sedikit menambahi apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta. Untuk adaptif, walaupun kadang-kadang berbenturan, kita harus banyak belajar tentang pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita mengenalnya, semakin kita memahaminya, semakin paham kita tentang tantangan-tantangan seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi. Jadi kuncinya adalah semakin kita mengenal dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Bu. Bapak siapa Pak sebelumnya Pak? Maaf Pak, tadi mungkin nggak kedengaran Pak. Bapak Purba dari Gunung Bayu. Bapak Purba ya Pak, dari Gunung Bayu ya Pak. Terima kasih Pak Purba atas sharingnya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu?
Oke, kalau tidak ada mungkin Pak, saya mungkin minta ini kali ya Pak, pendapat Bapak atau mungkin bisa di-share ke kita, mengingat ini kan sudah mau bulan Desember ya Pak, banyak persiapan Natal yang sudah dibuat gitu Pak. Tapi kira-kira mungkin kita dengan adanya COVID ini, dengan adanya mungkin rencana PPKM level 3, mungkin akan ada pembatasan di situ ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa diberikan Pak, bagaimana kita supaya bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut, tidak bisa merayakan Natal dengan mungkin pertemuan tatap muka, perayaan yang meriah, dan lain sebagainya, tapi tidak kehilangan makna Natal itu. Mungkin bisa Pak, sedikit Pak, sebelum kita tutup Pak. Ya, terima kasih Bu Susan. Memang keadaan kita masih dalam keadaan mengatasi pandemi ya, dalam memutus rantai penyebarannya. Karenanya pemerintah sudah umumkan akan ada PPKM sejak 24 Desember nantinya. Bagaimana kita beradaptasi dengan situasi itu? Memang tadi saya katakan adaptasi itu pilihan. Pilihan kita kalau ingin bernatal bersama keluarga, lalu harus kita mengorbankan kehidupan yang lebih baik ke depan, bisa saja, tetapi kita akan penyumbang penyebaran rantai virus itu kembali. Nah, tapi kalau kita ingin misalnya kehidupan kita lama dan menikmati kehidupan ini dengan bahagia, lalu kita akan bernatal tanpa bersama, maka itu pilihan. Nah, ini makanya saya katakan itu pilihan. Perayaan Natal tidaklah harus bersama secara fisik. Nah, tidaklah harus bersama secara fisik. Tetapi perayaan itu adalah di hati. Kehadiran Yesus di dunia ini kan hanya di Bethlehem itu secara fisik dulu. Tapi kita rasakan di mana-mana secara bersama. Nah, jadi perayaan itu sebenarnya tidak dituntutlah harus dirayakan ya secara bertemu on site, secara bersama, tidak. Tetapi kalaupun misalnya kita bersama tapi perasaan tidak bahagia, kan juga tidak baik juga. Kita datang, orang menyalam kita pun enggan karena kita datang dari Medan, dan mereka menganggap kita pembawa virus, itu kan jauh menyakitkan lagi. Kita dianggap pembawa virus. Biarlah mereka berada di kampung, lalu kita support dengan biaya-biaya mereka dalam merayakan Natal itu, kan jauh lebih baik. Mereka di kampung merayakannya dengan suasana gembira, tanpa kekurangan satu apapun. Kita pun merayakan Natal di tempat kita tanpa kekurangan satu apapun. Jadi sama-sama gembira. Nah, jauh sebenarnya lebih gembira nanti kalau COVID ini sudah sirna, kita akan bertemu secara bersama daripada karena kita bertemu bersama lalu akhirnya berpisah selama-lamanya. Ini pilihan. Kita bertemu nih karena ingin bersama, tapi pulang dari sana kita membawa virus, lalu mereka kena, akhirnya berpisah selama-lamanya. Daripada kita tidak datang bersama mereka, lalu mereka bahagia, kita bahagia, walau ada kekurangan sedikit, tapi kita akan bersama lama di dunia ini. Ini soal pilihan, lalu soal hikmat kita dalam menjalankan masa-masa Natal ini. Makanya menurut saya adalah lebih baik kita menjaga penyebaran virus lebih masif. Semoga dengan Natal terakhir ini tidak akan terjadi lagi melonjaknya penyebaran virus ini. Kalau sudah berhenti di tahun 2021 ini, mungkin tahun 2022 kita sudah merayakannya dengan luar biasa. Tinggal sedikit lagi, tinggal sedikit langkah lagi, kira-kira begitu. Jangan nanti gara-gara sedikit langkah ini menambah penderitaan memanjang. Itu menurut saya, respon saya, Bu Susan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kita doakan semuanya yang terbaik ya Pak. Ya. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Pendeta untuk membawakan doa untuk menutup khotbah Pak. Kami persilakan Pak. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah kami dengar, firman-Mu telah mengajar kami untuk mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kelebihan kami manusia, karena manusia mampu beradaptasi di berbagai situasi, iklim, temperatur, tempat, dan di setiap apapun yang terjadi. Kami bisa mengalami adaptasi, perubahan itu. Bahkan adaptasi ini menjadi salah satu bagian dari tata nilai dari Kementerian BUMN. Kiranya Bapak Ibu yang bekerja di Kementerian BUMN, khususnya PTP 4 ini, Tuhan mampukan mereka kemampuan beradaptasi dengan sistem kerja baru, sistem
pengalaman kerja mereka atau cara mereka melakukan tugas-tugas sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi ini. Mampukan mereka Tuhan mengalami dan beradaptasi dengan baik. Sehingga mereka tidak hanya terfokus pada pengalaman masa lalu, tapi Tuhan sedang bekerja pada masa kini, melakukan yang baru, adaptasi yang baru. Sehingga terjadi produktivitas kerja yang baik, kinerja yang baik, dan menghasilkan produksi yang baik. Memuliakan Tuhan dan membawa sejahtera bagi setiap masyarakat. Berkatilah anak istri, suami mereka di dalam kehidupan seharian mereka, sehingga mereka mampu bekerja dengan sungguh-sungguh karena Tuhan telah memberkati keluarga mereka dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, berkati seluruh pimpinan perusahaan, berkati seluruh karyawan, sehingga di antara semua, mulai dari jajaran direksi, karyawan, dan seluruh pegawai, mengerjakan tugas mereka dengan sukacita dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi kami. Terpuji Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kami persilahkan kepada Bapak Pendeta untuk menutup ibadah kita sekaligus membawakan doa persembahan kepada Bapak. Kami persilahkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah ini, menguraikan firman-Mu dan kebenarannya, sehingga kami dapat mengerti, memahami bagaimana kami memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik di tengah pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam ibadah ini kami mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami sehingga kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya, mengakhiri hari ini supaya berakhir dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Kiranya Tuhan mendengar, karena kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian acara Bina Mental kita pada siang hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan manfaatnya untuk bisa beradaptasi dengan baik. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih dan maaf atas mungkin kesalahan dan juga kesalahan teknis. Terima kasih Bapak Pendeta atas waktunya. Pak Pendeta, Ramli Rahab. Ya, terima kasih, Mang. Shalom, Mang Pendeta. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk bersedia untuk live dari Zoom ini, dan kami persilakan juga untuk Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk live dari Zoom kita. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih.